Bangkitlah. Jangan takut, sentuhan Yesus yang menguatkan. Saudara yang terkasih, ada masa dalam hidup ketika hati terasa gentar. Masalah datang bertubi-tubi. Tekanan terasa berat. Pikiran dipenuhi kekhawatiran tentang hari esok. Dalam situasi seperti itu, kita mudah merasa kecil, lemah, bahkan ingin menyerah. Ketakutan bisa membuat kita berhenti melangkah. Ketakutan membuat iman terasa goyah. Ketakutan membisikkan bahwa kita sendirian. Namun ada satu kalimat yang penuh kuasa yang pernah diucapkan Yesus. Bangkitlah, jangan takut. Perkataan itu tercatat dalam Matius 17 ayat 7. Saat itu para murid tersungkur karena takut setelah menyaksikan kemuliaan Tuhan. Lalu Yesus datang, menyentuh mereka, dan berkata, "Bangkitlah, jangan takut." Perhatikan, sebelum berkata-kata, Yesus menyentuh mereka. Sentuhan Yesus bukan hanya fisik, tetapi sentuhan yang menguatkan jiwa. Ia tidak membiarkan murid-muridnya tergeletak dalam ketakutan. Ia mendekat. Ia peduli. Ia menguatkan. Demikian juga dengan kita hari ini. Mungkin ada yang takut menghadapi masa depan. Mungkin ada yang takut karena kondisi ekonomi. Mungkin ada yang takut kehilangan, takut gagal, takut tidak mampu. Ketakutan adalah hal yang manusiawi. Tetapi kita tidak dipanggil untuk tinggal dalam ketakutan. Dalam Yesaya 41 ayat 10 Tuhan berfirman, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Ini bukan sekadar motivasi, tetapi janji penyertaan. Yesus tidak berkata bahwa masalah tidak akan ada. Ia tidak berkata bahwa jalan hidup selalu mudah. Tetapi ia berkata, "Jangan takut, karena ia ada bersama kita." Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban instan atas masalah, tetapi kesadaran bahwa Tuhan hadir di tengah masalah itu. Sentuhan Yesus bisa datang melalui firman yang kita baca. Sentuhan Yesus bisa datang melalui doa yang sederhana. Sentuhan Yesus bisa datang melalui penguatan dari orang yang Tuhan kirimkan. Ketika Yesus berkata, "Bangkitlah," itu berarti kita tidak diciptakan untuk terus terpuruk. Ada harapan, ada masa depan, ada kekuatan baru yang disediakan bagi kita. Mungkin hari ini saudara merasa terjatuh. Jangan biarkan kegagalan menjadi akhir cerita. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menentukan langkah hari ini. Bangkitlah. Bangkit bukan berarti kita sudah kuat sepenuhnya. Bangkit berarti kita memilih percaya meski hati masih bergetar. Bangkit berarti kita melangkah satu langkah kecil dengan iman. Ingatlah, Yesus tidak hanya memberi perintah. Ia memberi kuasa untuk melakukannya. Saat Petrus hampir tenggelam karena takut, Yesus segera mengulurkan tangannya. Itu gambaran bahwa ketika iman kita goyah, tangan Tuhan tetap terulur. Hari ini, mungkin Yesus sedang berkata kepada hati saudara, "Bangkitlah, jangan takut." Jangan fokus pada besarnya badai. Fokuslah pada besarnya Tuhan yang berjalan di atas badai. Jangan terdiam dalam ketakutan terlalu lama. Dengarkan suaranya. Rasakan kehadirannya. Biarkan sentuhannya memulihkan keberanian di dalam hati. Karena ketika Yesus menyentuh, yang lemah dikuatkan, yang takut diteguhkan, yang hampir menyerah diberi harapan baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap ketakutan yang kami simpan dalam hati. Engkau melihat kegelisahan dan beban yang mungkin tidak kami ceritakan kepada siapapun. Hari ini kami datang memohon sentuhan MU. Kuatkan kami yang lemah. Teguhkan kami yang goyah. Bangkitkan kami dari ketakutan dan keputusasaan. Ajari kami untuk percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kami. Kami mau bangkit dan berjalan bersamamu, tanpa dikuasai rasa takut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga serta sahabat yang membutuhkan penguatan. Dukungan saudara sangat berarti agar renungan seperti ini terus menjadi berkat bagi banyak orang.